Halo teman-teman. Eh, Kembali lagi ya sama aku Adi dari Unmastery gitu ya. Di udah 1 mingguan lebih ya, janji janjinya bakal bikin video cepet gitu, tapi ya mau gimana lagi, namanya banyak yang dikerjain gitu kan. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau bahas satu topik ya yang menurutku ini menarik buat dibahas gitu. Jadi aku mau bahas, bootcamp itu penting gak sih gitu. Oke, agak tricky ya, tapi ya semoga aman ya. Oke, yang pertama, apa sih bootcamp itu gitu. Jadi bootcamp itu adalah suatu proses pembelajaran ya, dimana kayak kita mengalami suatu pembelajaran yang dalam durasi lama, dalam waktu tertentu, dimana kita memfokuskan pada satu bidang yang akan dipelajari dan mempelajarinya secara intensif ya. Aku nggak tahu ya, sistem belajar intensif kayak gitu tuh eh, efektif atau enggak kalau kita hanya terus belajar terus kan ya. Jadi intinya bootcamp itu tuh kayak kita dipaksa belajar selama waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan. Dan dalam mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang sistemnya dan segala macamnya gitu. Jadi intinya bootcamp itu suatu program berbayar pastinya, kan nggak mau rugi ya. Oke, suatu program berbayar dalam waktu tertentu untuk memfokuskan pada suatu hal yang akan dipelajari. Terus kapan waktu memilih untuk ikut bootcamp? Jadi waktu untuk memilih bootcamp ini relatif ya. Ada dua opsi. Yang pertama, ketika kamu emang butuh suatu mentor untuk ngarahin kamu dalam mempelajari suatu hal. Yang kedua, kamu ikut bootcamp hanya untuk ingin mengasah kemampuan yang udah kamu pelajari secara otodidak. Ya, atau lebih tepatnya mengobservasi gitu ya. Jadi ada dua tipe orang yang ikut bootcamp dari yang aku tanya-tanyakan ya. Yang pertama itu biasanya ikut bootcamp itu untuk emang ingin switch karir dan untuk biar lebih cepat, katanya shortcut gitu ya. Tapi yang pada nyatanya shortcut ini itu ketika kita belajar coding, desain, cloud computing, segala macam yang dalam dunia IT itu nggak ada yang namanya shortcut untuk belajar cepat gitu ya. Semuanya itu butuh proses. The great lesson takes a time gitu ya. Jadi untuk setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Kan kita barusan membahas nih waktu memilih bootcampnya. Nah, terus bagaimana sih cara yang membedakan bootcamp yang baik dan kurang baik? Jangan tidak baik ya. Semuanya niatnya mungkin baik ya. Yang kurang baik gitu. Yang pertama itu jangan lupa bootcamp yang baik itu dia memberikan suatu background mentornya secara terang atau secara jelas. Background mentornya secara jelas dalam proses marketingnya, mungkin ya, dalam proses marketingnya, dan dia merincikan apa aja yang akan dipelajari setiap pertemuannya, dan metode pembelajaran yang dia pakai adalah metode pembelajaran yang efektif, bukan yang baik ya, tapi efektif. Yang baik itu udah banyak, cuman yang efektif itu masih dikit ya. Yang efektif dan tidak membebani kognitifnya dari para pesertanya gitu ya. Kognitif itu maksudnya itu terlalu banyak hal yang dimasukkan ke kepala tapi tidak ada sesi untuk mempraktekkan hal tersebut dalam kepalanya gitu. Nah, terus bootcamp yang kurang baik itu
mempunyai kan setiap bootcamp pasti ada mentornya gitu kan ya, dan setiap bootcamp yang baik itu memiliki mentor yang baik pula. Jadi eh, mentor yang baik itu adalah mentor yang mengajarkan ilmunya secara terbuka dan secara sepenuh hati gitu ya. Karena mentor juga mempunyai andil dalam pengalaman si siswa yang mengikuti bootcampnya gitu kan ya. Jadi ya kembali lagi kepada yang ingin, ini sebenarnya membedakan bootcamp ini juga masuk ke dalam yang sebelumnya, yaitu kapan waktu memilih bootcamp ini. Itu ada kesinambungannya gitu. Kadang mentor bisa menjadi salah satu faktor gitu kayak si siswa itu ingin mengikuti bootcampnya atau enggak gitu. Terkadang iya gitu. Jadi mungkin itu yang kunci-kunci dalam membedakan bootcamp yang baik dan yang kurang baik gitu ya. Nah, dan nggak semuanya bootcamp itu juga ada yang baik semua ya. Terkadang itu ada bootcamp yang ibaratnya itu tanda kutip nakal gitu ya. Yang pertama, terus setelah aku observasi, ternyata gini cara kerja bootcamp yang nakal itu. Marketing, yang pertama itu marketing ya. Di sini tuh bukan marketing yang salah maksudnya. Maksudnya itu cara penggunaan marketingnya yang terlalu overhype, terlalu over, tapi pada kenyataannya itu nggak sesuai dengan marketingnya gitu. Jadi ibaratnya itu pembohongan lah. Ibarat kita main sama temen, kita kayak ngejanjiin suatu ke teman kita, tapi pada nyatanya kita nggak mendapati janji-janji tersebut gitu kan. Setelah marketing, dia bakalan ngasih janji ketika kita menanyakan silabus segala macem, kita akan langsung diajarkan oleh mentornya, atau mungkin mendapatkan intensif yang khusus, atau bebas menghubungi mentor kapan saja gitu. Tapi pada nyatanya ya di lapangannya nggak semuanya semulus itu gitu kan ya. Walaupun memang ada bootcamp yang bandel, tapi nggak menutup kemungkinan ada bootcamp juga yang memang benar seperti itu gitu ya. Memprioritaskan muridnya supaya beneran bisa gitu. Nah, ngasih janji-janji ini tuh bikin target mereka itu kayak ngerasa khawatir gitu loh dengan masa depannya gitu. Karena di satu sisi gini, bootcamp ini tuh kayak secara nggak langsung tuh dari marketing yang berlebihan tadi itu kayak ngerasa, wah ini aku bakalan kayaknya langsung kerja nih habis dari bootcamp ini gitu. Padahal ada satu hal yang nggak mereka tahu, kalau bootcamp itu sebenarnya nggak ngejamin buat dapat kerja gitu, tapi memperbesar peluang kerja jika bootcampnya memang bertanggung jawab. Nah, terus habis itu yang ketiga itu biasanya ini mereka menggunakan conventional method. Jadi mereka itu nggak ada bedanya sama institusi pendidikan pada umumnya. Jadi kayak ngasih kuliah seperti layaknya mahasiswa, dikasih materi tapi kurang praktek. Paling praktek hanya kayak ya sama kayak kuliah. Biasanya kuliah kan prakteknya atau ujian akhirnya kan di semester akhir gitu, atau di pertengahan semester atau semester akhir doang. Padahal nyatanya itu di dunia kerja itu kita itu nggak kayak gitu sistemnya. Kita belajar sendiri, kita adaptasi, kita praktek, ya mau nggak mau kita harus apa-apa sendiri gitu. Tapi kita nggak disimulasikan hal tersebut dalam bootcamp. Jadi ya seolah-olah ya nobody's different, nggak ada bedanya gitu dengan kuliah. Jadi ya daripada kalau sistemnya kayak gitu, mending kalian milih salah satu aja, mau kuliah apa mau bootcamp, karena sistemnya sama. Kalau nggak ada bedanya gitu. Harusnya bootcamp yang baik itu yang beneran membuat siswa yang belajar dengan bener-bener ini ya jadi yang dari tadinya nggak bisa jadi bisa gitu kan, bukan yang tadinya
tadinya ngerti jadi nggak ngerti gitu kan. Bahaya gitu kan. Nah terus setelah mereka melakukan pembelajaran seperti kuliah ini, mereka itu ngasih nilai, padahal sebenarnya bootcamp ini tuh patokannya itu bukan nilai tapi hasil dari apa yang udah mereka praktekkan. Nilai itu sebenarnya nobody's importance lah. Kalau misalnya kita mau ngincar kerja di luar negeri misal, mereka itu ngelihat portofolio kita ya. Nah, bukan nilai kita, karena buat apa nilai gede tapi nggak ada bukti yang bisa mereka percayai gitu. Jadi ya sia-sia kalian kalau yang ikut bootcamp tapi hasil akhirnya nilai bukan portofolio. Jadi kalian cuma bisa nge-share sertifikat, terus ada nilainya gitu, terus kalian apa yang harus setelah itu? Nobody's happen. Mending habis itu kalau ada yang tech recruiter yang nanyain kalian mau kerja ini nggak bagus nggak, nyatanya tech recruiter kebanyakan ngeliat porto kalian kan sama attitude kalian, bukan nilai kalian gitu. Terus yang terakhir itu biasanya itu karena ada bootcamp gede nih, biasanya yang terakhirnya itu pasti ada embel-embel job connector ya, job connector atau dimagangin atau di apa gitu ya. Ada yang magang beneran, cuman kebanyakan itu bootcamp bandel itu ini kayak di tempat kerjanya itu dia itu ngelakuin hal yang sama seperti tempat dia bootcamp gitu. Jadi kayak nggak di bener-bener involve to the real project gitu. Tapi seakan-akan ya study case lagi gitu. Jadi kayak nggak dapat pengalaman aslinya. Jadi kayak ibarat kamu nih di hutan, kamu sama pemandu jalan, kamu disuapin, ini lo jalannya ke sini, ini jalannya ke sini. Jadi kalian nggak bisa nentuin kalian mau jalan di arah mana ketika kalian di hutan itu gitu loh. Sering terjadi ya. Gitu. Nah, jika kalian udah terlanjur ikut dengan bootcamp seperti yang tadi aku jelasin itu, tipe 5 step tadi, 5 hal yang aku research tadi, ya kalian juga mau ngadu, mau ngapain juga, ya udah nggak ada yang bisa dilakuin karena kalian kan pertama udah berkomitmen dengan melalui marketingnya itu, dan kalian tidak objektif dalam melakukan research tentang latar belakang bootcampnya. Ya hal satu-satunya yang kalian lakuin setelah kalian ngerasa hal itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, ya berdamai dengan penyesalan. Karena kalian mau marah-marah, mau banting apa segala macem, hal tersebut nggak bisa ngerubah fakta bahwa kalian menyesal telah mengikuti bootcamp yang tidak sesuai harapan kalian gitu. Jadi ya aku bilang tadi di awal, kapan waktu untuk ikut bootcamp gitu kan. Jadi kalian harus tahu dua hal itu. Pertama, kalian ingin mencoba untuk switch karir. Yang kedua, kalian ingin mendapatkan project case dari bootcamp tersebut gitu. Tapi nyatanya kebanyakan bootcamp nggak ada project case-nya. Adanya study case, bukan project case. Nah, yang pertama ya semua sudah terlewati dan terjadi. Jadi ya sudah, kita jadikan pembelajaran. Terus yang kedua, kalau ada orang yang bertanya tentang bootcamp ke kalian, sebisa mungkin jawablah dengan sepenuh hati. Jangan sampai bilang ya udah sana ikut nanti tahu rasanya gimana. Jangan. Kalau bisa kalian dari awal sudah menjelaskan dengan baik, walaupun nantinya kalau mereka tetap ngeyel, tapi setidaknya kalian sudah menuntaskan kewajiban kalian untuk, bukan menuntaskan sih, kalian mengobati rasa penyesalan kalian, yaitu dengan kasih tahu orang lain. Jangan sampai ngelakuin sampai menyesal lagi dengan hal yang sama gitu. Nah, terus kalau gimana sih kalau kita mutusin untuk ikut gitu? Yang pertama itu cek mentornya ya. Terus yang kedua, cek silabus dari materinya gitu. Yang ketiga,
gimana sih cara kerja pembelajarannya gitu, apakah online atau offline. Dan jangan lupa juga tanya yang udah apa ya, ibaratnya orang-orang yang sekiranya kalian lihat itu punya kapasitas di bidang ini dan benar-benar punya kredibilitas yang tinggi gitu untuk bertanya tentang bootcamp ini, mau alumni bootcamp A, alumni bootcamp B, alumni bootcamp C, D, E, F, yang nggak apa-apa, tanya aja kalian, karena mungkin kita bisa dapat insight dari macam-macam hal tersebut. Terus selanjutnya kita jangan lupa juga research latar belakang baik latar belakang akademisinya, institusinya, dan jangan lupa juga pendirinya, itu penting banget. Terus ya selanjutnya juga bandingin antara satu bootcamp dengan bootcamp yang lainnya. Jangan kalian, ini nih yang susah diubah, kebiasaan FOMO gitu ya, FOMO di kalangan masyarakat kita gitu ya. FOMO ini sangat mengerikan jika kalian itu nggak bisa manage-nya dengan baik ya, karena ketika kalian sudah terkena psikologi FOMO ini, kalian udah buta mata, pikiran dan matanya gitu. Jadi kayak nggak bisa melihat mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi kalian melihat yang sesuatu hal yang menurut kalian itu takut untuk dilewatkan, itu jadi bagus semua gitu. Dan yang terakhir, putusin untuk ikut atau enggak setelah kalian melakukan hal-hal sebelumnya gitu. Kalau nggak memutuskan untuk ikut, kalian akan punya plan apa selanjutnya. Dan jika kalian memutuskan untuk ikut, ya kalian harus komitmen untuk melakukan seluruh rangkaiannya. Jangan sampai, kalian juga harus antusias, karena itu juga kalian udah membayar pakai uang kalian. Dan jangan sia-siakan uang yang udah kalian spend untuk mengikuti bootcamp tersebut gitu ya. Dan semoga kedepannya lebih baik ya. Setelah aku nyampein hal kayak gini, kenapa aku ngambil ilustrasinya freelance sih? Karena ya sebenarnya freelance ini tuh sangat mirip ya dengan kejadian-kejadian bootcamp yang banyak mengalami penyesalan. Tapi kan bedanya dia kan menyesal karena baru ngerti perasaannya. Kalau kita nyesel karena kita baru ngerti setelah kita menyelesaikan bootcampnya, kalau apa sih yang aku lakuin gitu kan, gitu. Pasti nanti di kolom komentar pasti ada tulisan wibu-wibu ini, yakin aku. Oke. Dan ini pesan terakhir dari aku, tidak ada yang sempurna dalam menyampaikan sesuatu, tapi setidaknya selektif kamu berhasil mengurangi resiko penyesalanmu di masa depan. Dan terakhir, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kedepannya banyak masyarakat yang teredukasi, banyak juga yang gak salah kaprah lagi dalam menentukan ekspektasi untuk mengikuti bootcamp. Penting banget menentukan ekspektasi, karena nggak semua bootcamp itu bisa memenuhi ekspektasimu gitu. Dan kalau aku ada salah kata dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas ketika aku menyampaikan ini, bisa tanyain di kolom komentar. Nanti aku bakalan jawabin satu-satu, serius, peace. Nah, terus habis itu mungkin aku bakalan rajin ngupload video guys, seriusan janji, diusahakan. Oke, mungkin segitu aja ya, mungkin dari aku mohon maaf kalau ada salah, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan have a good day. Thank you.